Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang kami muliakan, kami mau menanyakan mengenai taklid atau mengikuti pendapat daripada ulama luar imam madhab Syafi'i. Kami pernah mendengar kalau kita mau mengikuti madhab luar Syafi'i harus sepaket. Contoh seperti mengikuti hal yang membatalkan wudhu menurut Imam Maliki, maka harus otomatis mengikuti syarat-syarat wudhu mengikuti imam tersebut. Apakah seperti itu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Yang pertama adalah kita orang itu ada dua model. Yang pertama adalah mujtahid. Kalau mujtahid maka tidak boleh taklid. Selain mujtahid maka dia harus ikut bertaklid, ikut ulama, ikut mujtahid. Dan kita ini kelasnya kelas taklid, mengikuti para ulama. Kita mengikuti para ulama. Dan mengikuti para ulama itu yang paling enak adalah kita menetapi satu ulama, satu madhab dalam hal ini. Karena apa? Mudah untuk kita menghafalnya, mudah kita untuk mempraktekkannya. Sehingga madhab Syafi'i, hendaknya kita harus belajar madhab Syafi'i dari guru Syafi'i, di lingkungan madhab Syafi'i. Sehingga kalau kita lupa, tanya kawan sebelah, dia Syafi'i juga. Pada dasarnya kita boleh ikut madhab apa saja. Ada suatu ketika ada orang bertanya, apakah boleh saya itu sholat duhur dengan madhab Syafi'i, sholat asar madhab Malik, sholat maghrib madhab Hambali, sholat isya madhab Hanafi? Oh ya, boleh saja. Bukan sekedar boleh, bahkan setelah itu kamu jadi mufti karena kamu bisa ngerti 4 madhab. Hebat bener sudah ini. Yang lain 1 madhab saja masih bingung, ini bisa 4 madhab, berarti sudah ulama besar ini orang. Biasanya pertanyaan itu seperti itu adalah pertanyaan yang berandai-andai saja. 1 madhab saja kadang-kadang batalkan sholat masih bingung dia. Bagaimana duhurnya sholat madhab Syafi'i, setelah itu madhab. Akan tapi kalau anda tahu boleh saja, yang ngerti ilmunya boleh. Saat ini saya takut ikut madhab Syafi'i, nanti malam saya ikut madhab Hanafi, boleh-boleh saja. Baik, kaidahnya sederhana, ikut ulama adalah sah, dan memang seperti itu seharusnya. Cuman pertanyaan betul yang sangat penting untuk kita ketahui, itu dibahas oleh para ulama dalam istilah talfiq. Apakah kalau kita ngikuti ulama harus satu paket? Misalnya wudhu, sholat, sama yang membatalkan wudhu juga satu paket. Kalau tidak satu paket, misalnya wudhunya Syafi'i, lah kok batalnya madhab Malik, ini nggak benar. Apakah betul seperti itu? Ini dibahas dalam pembahasan khusus namanya bab talfiq. Talfiq itu adalah menggabungkan 2 atau 3 madhab dalam satu masalah, atau satu masalah kita jalani dengan 2 atau 3 madhab, menggabungkan madhab-madhab dalam satu masalah, namanya talfiq. Atau dalam definisi lain adalah talfiq itu adalah taklid dengan satu madhab dalam satu masalah, kecuali ada beberapa juz'iyat, bagian-bagian tertentu yang tidak. Dan yang terakhir ini definisi yang sangat mudah untuk difahami, yaitu taqlid limadhabin muayyanin fi mas'alatin muayyanatin ma'astithna'i ba'di juz'iyati ma'astithna'i ba'di juz'iyatiha. Talfiq adalah at-taqlidu ala madhabin muayyanin, mengikuti madhab tertentu, madhab Syafi'i misalnya, fi mas'alatin muayyanatin, dalam satu masalah, atau dalam bahasa yang lain qadiyah muayyanatin, dalam satu qadiyah, satu masalah, ma'astithna'i, dengan mengecualikan fi ba'di juz'iyyatiha, sebagian daripada cabang-cabang atau bagian-bagiannya tertentu. Itu talfiq. Contohnya, kita wudhu dengan madhab Imam Syafi'i,
airnya madhab Syafi'i, kemudian cara wudhunya madhab Syafi'i, cara wudhunya semuanya, rukunnya madhab Syafi'i, bahkan batasan-batasannya ikut madhab Syafi'i, terkecuali adalah di dalam hal yang membatalkannya. Saya wudhu dengan cara madhab Syafi'i, airnya madhab Syafi'i, kemudian setelah itu giliran membatalkan, saya ikut madhab Imam Malik. Apakah boleh yang demikian ini? Jawabnya sederhana. Talfik adalah bagian daripada taklid. Ada rambu-rambu. Talfik adalah boleh pada dasarnya karena dia bagian daripada taklid. Tapi dengan catatan, talfik itu yang diperkenankan adalah bukan untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kalau talfik dalam irama masih ngikuti madhab, itu boleh-boleh saja. Dan tidak perlu kenceng-kenceng dalam urusan ini. Misalnya, asalkan Anda dikasih tahu oleh para ulama atau ustadz, Anda berwudu dengan madhab Imam Syafi'i. Dalam keadaan tertentu ternyata Anda menyentuh istri Anda. Lalu guru Anda mengatakan, sudahlah kamu ikut madhab Malik saja. Biarpun wudu Anda dalam madhab Imam Syafi'i, selagi guru Anda mengatakan ikut madhab Malik yang tidak membatalkan wudu, karena Anda diberi fatwa semacam itu, maka ikuti. Al-amila madhabalah, orang awam tidak punya madhab. Madhab gurunya itu yang perlu diikuti. Jadi pada dasarnya itu boleh. Yang enggak boleh adalah main-main dalam ibadah. Ada. Yang enggak boleh adalah main-main dalam ibadah. Lah kalau nanti seorang yang muqallid awam dituntut harus mengetahui semuanya, apa yang terjadi setelah itu? Meninggalkan agama. Bahkan di dalam, kalau kita bab puasa, mungkin ada orang yang saat ini yang pernah belajar usul fikih atau belajar tentang taklid, ada ragu-ragu dengan omongan kami saat ini. Anda boleh lihat dia dalam kitab yang sangat masyhur di Indonesia, masalah puasa, karena hari ini bulan puasa kebetulan. Ternyata dalam bab puasa itu Syekh Al-Malibari yang punya Fathul Mu'in itu tanpa sengaja menyebutkan kisah talfik di dalam bab niat. Yang pertama taklid. Taklid madhab Syafi'i dalam niat harus ada tabyid, menginapkan niat di malam hari. Kemudian setelah itu ngikuti madhab Malik, yaitu niat didobel di awal bulan Ramadan. Setelah itu Imam Al-Malibari termasuk hikmah beliau, kasih sayang beliau dan luasnya ilmu beliau, ternyata Sah Al-Malibari ternyata setelah itu mengatakan, jika seandainya ada seseorang lupa niat kemudian sudah keburu pagi dan dia belum niat, sebaiknya ngikut madhab Imam Abu Hanifah, bahwa menurut Imam Abu Hanifah niat puasa biarpun sudah terbit fajar, asalkan belum makan belum minum, misalnya sudah terbit sudah subuh belum niat, lupa niat saat itu, asalkan belum tergelincir matahari, maka menurut Imam Abu Hanifah boleh niat saat itu. Ternyata Syekh Malibari mengisyaratkan agar kita ngikut Imam Abu Hanifah dalam niat puasa, biar sah puasa kita. Jangan sampai orang awam gara-gara lupa niat di malam hari lalu kita katakan enggak sah puasamu. Akan tapi hendaknya diajari, ikut saja madhab Abu Hanifah, bahwasanya sekarang saja niatmu, sudah matahari sudah jam 8 pagi enggak apa-apa. Nah coba kalau kita cermati bahwa ini adalah ainut talfik, hakikat talfik. Kenapa? Waktu orang itu bangun dari tidur dan menemukan waktu subuh, dia adalah Syafi'i madhabnya. Sampai dia ragu sah atau tidak puasa saya. Dia dalam keadaan madhab Syafi'i, kemudian langsung merubah niat madhab Hanafi, langsung dianggap syah. Berarti menggabungkan dua madhab dalam satu amalan puasa, dan itu salah satu contoh talfik yang ada dalam kitab Fathul Mu'in. Tapi tujuannya adalah bukan untuk merusak ibadah, bukan untuk ngentengkan ibadah, justru agar orang berpegang dengan ibadah. Ya, ini adalah talfik. Jadi nggak apa-apa talfik, saudara. Anda boleh talfik, menggabungkan madhab, asalkan ini petunjuk dari ulama, boleh-boleh saja, asalkan bukan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini jadi secara umum boleh semacam itu. Akan tapi apapun bentuknya, yang bisa memberikan fatwa seperti itu hanya ulama saja, bukan asal orang. Berarti ulama ini ngerti, misalnya ngerti ini madhab itu, madhab ini. Kemudian ada
Kaidah yang pertama tadi apalah? Jika ini adalah bukan untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Satu. Kemudian yang kedua adalah yang harus dipatuhi dalam urusan urusan talfik adalah jika untuk mempermudah ibadah, mempermudah ibadah perlu Anda talfik. Contoh, Anda dalam keadaan demam, atau Anda dalam keadaan di satu kampung atau satu negeri dan itu musim dingin. Coba, kalau Anda berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i, mungkin Anda menjadi orang pemalas. Contoh, lagi wudhu sudah begitu kedinginan lagi, sudah kedinginan, mau sholat, atau taunya di saat mau sholat tiba-tiba nyari sajadah, nyentuh kaki istri. Coba, mazhab Syafi'i batal atau tidak? Batal. Sudahlah, kasih fatwa mazhab Malik biar bisa sholat tahajud. Nanti kalau ikut mazhab Syafi'i batal, tidur aja gara-gara ikut mazhab Syafi'i. Karena apa? Wudhunya batal, mau wudhu lagi kedinginan, ikut mazhab Malik. Berarti bukan untuk melemahkan ibadah, tapi untuk menjadikan orang rajin ibadah. Itu kan kaidah talfik. Kebetulan saya menulis masalah talfik, dan ini bikin saya pusing waktu kami menulis tesis S2 dulu. Itu adalah bab talfik, itu yang bikin pusing karena memang referensinya sangat sedikit. Jadi tidak usah ragu lagi, karena waktu itu saya menulis tentang at-talfik bi tasyri' al-islami, talfik di dalam fikih kita. Jadi tidak usah ragu, asalkan petunjuk ulama sah, tidak ikut ulama beres.